Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi pemain keturunan teranyar yang dikonfirmasi siap membela timnas Indonesia. Ketersediaan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia dikonfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lewat Instagram pribadinya, Erick Thohir berfoto salaman dengan Kevin Dix. Dengan adanya prosesi salaman, maka proses naturalisasi Kevin Dix pun akan segera dimulai. Kevin Dix adalah pemain dengan garis keturunan Maluku bermarga Bakar Besi. Darah Indonesia mengalir dari kakek dan neneknya. Pemain kelahiran Apeldoorn ini bisa tampil di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kanan, bek kiri, dan gelandang bertahan. Vietnam ditahan India 1-1 pada laga uji coba. Hasil ini membuat puasa kemenangan The Golden Stars terus berlanjut. Vietnam yang awalnya berencana menggelar turnamen yang diikuti 3 negara dengan mengundang India dan Lebanon. Namun, Lebanon menarik diri akibat situasi di Timur Tengah yang tak kondisi hingga berisiko terbang ke Vietnam. Situasi ini membuat Vietnam hanya menjalani 1 laga uji coba pada jeda internasional pekan ini melawan India. The Golden Stars menjamu India di Tien Truong Stadium, Sabtu 12 Oktober. Tuan rumah mampu unggul dulu lewat Nguyen Hoang pada menit ke-38. Skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam bertahan hingga babak pertama tuntas. Pada babak kedua, keunggulan Vietnam hilang usai Farouk Choudhary mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53. Laga berakhir imbang 1-1. Vietnam melanjutkan puasa kemenangan akibat hasil imbang ini. Mereka tak pernah menang dalam 4 laga terakhir. Vietnam bahkan selalu kalah dari 3 laga sebelumnya. Mereka kalah dari Thailand 1-2, Rusia 0-3, dan Irak 1-3. Pergantian pelatih dari Philippe Troussier ke Kim Sang-SIK belum mampu menghadirkan hasil yang positif untuk Vietnam. Kemenangan terakhir Vietnam adalah saat mengalahkan Filipina 3-2 di bawah Troussier pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua pada Juni lalu. Timnas Jepang menunjukkan keperkasaannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ketiga, tim racikan pelatih Haji Memoriyasu itu masih sempurna. Jepang memang menjadi salah satu unggulan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Samurai Biru merupakan tim yang sudah berpengalaman bermain di level Piala Dunia. Status unggulan itu terbukti pada putaran kedua. Jepang mampu menyapu bersih laga grup B, bersaing dengan Korea Utara, Suriah, dan Myanmar. Jepang selalu menang pada 6 laga yang dimainkan. Bukan hanya itu, Jepang juga mampu mencetak 24 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Kesempurnaan itu pun berlanjut pada putaran ketiga. Pada putaran ketiga, Jepang berada di grup C. Lawan-lawan yang dihadapi Ayase Ueda dan kawa-kawa tentu lebih kompetitif. Mereka harus bersaing dengan Arab Saudi, Bahrain, hingga Australia. Namun, sampai sejauh ini Jepang belum tergoyahkan. Kesempurnaan yang diukir Jepang pada putaran kedua berlanjut pada putaran ketiga. Jepang telah memainkan 3 laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 3 laga itu, Jepang mampu menang 7-0 lawan Cina. Lalu, mereka menang 5-0 atas Bahrain dan menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jepang mencetak 14 gol dan belum kebobolan sama sekali. Jepang masih sempurna, selalu menang dan belum pernah kebobolan. Wasit Ahmed Alkaf menjadi ejekan dunia setelah beberapa keputusan kontroversialnya saat Bahrain versus Indonesia. Terutama, soal gol penyeimbang di akhir laga. Bahrain versus Indonesia berlangsung pada Kamis 10 Oktober di matchday ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Skor tuntas dengan skor 2-2. Timnas Indonesia sejatinya terus memimpin sampai injury time. Bahrain kemudian mencetak gol di akhir laga yang berbau kontroversial. Gol kedua Bahrain itu dicetak Marhon pada menit ke-99. Padahal, injury time babak kedua hanya berlangsung selama 6 menit. Di sosial media, wasit Ahmed Alkaf sudah menjadi trending topik dunia. Di X misalnya,
troll football yang mempunyai 4 juta pengikut memposting meme Ahmed Alkaf. Gambar bertuliskan menohok yang sudah diedit, additional time until Bahrain score, yang artinya tambahan waktu sampai Bahrain cetak gol. Akun 433 sebelumnya juga sudah memposting hal tersebut. Mereka mengupload foto bagian nomor jersey Lukaku 90, jersey Xavi Hernandez 6 yang hasilnya jersey Ronaldo 99. Akun medsos AFC dan Federasi Sepak Bola Bahrain sudah digeruduk netizen. Bahkan, akun medsos Instagram pribadi Ahmed Alkaf sudah hilang. Kylian Mbappe kedapatan mendatangi sebuah klub malam di Swedia. Demi menjaga privasi, seluruh ponsel pengunjung lain disita. Menurut laporan Expressen, Kylian Mbappe mengunjungi sebuah klub malam di Stockholm, Swedia pada 9 dan 10 Oktober 2024. Mbappe menjaga privasinya dengan memintai pihak klub malam untuk menyita ponsel seluruh pengunjung. Hal itu dituruti oleh pihak klub malam. Para pengunjung lainnya pun menurutinya. Diketahui, Kylian Mbappe datang ke sana atas undangan dari rekannya di PSG dulu, Nordi Mukiele. Privasi Mbappe pun terjaga rapat selama 2 malam berturut-turut party di sana. Ponsel para pengunjung dikembalikan dalam kondisi baik setelah pestanya selesai. Tidak ada komplain dari mereka. Di sepanjang bulan September 2024, Cole Palmer bermain di 4 pertandingan di Premier League. Ia terjun di laga kontra Crystal Palace, Bournemouth, West Ham, dan Brighton. Di laga lawan Crystal Palace, Chelsea cuma bisa meraih hasil imbang 1-1. Namun kemudian di 3 laga berikutnya, Palmer membantu The Blues meraih kemenangan. Dari 4 laga itu, Palmer mencatatkan 5 gol dan 1 assist. Penampilan Cole Palmer yang paling sensasional terjadi pada laga lawan Brighton. Saat itu ia mencetak 4 gol sekaligus. Ia pun menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League. Ia mencetak gol 4 kali di babak pertama pertandingan di kompetisi tersebut. Sementara itu di laga lawan Palace ia mencetak 1 assist dan di laga lawan West Ham ia mengemas 1 gol. Penghargaan tersebut bukan yang pertama kali diraih oleh Cole Palmer. Ia juga pernah mendapat gelar pemain terbaik pada bulan April 2024 lalu. Sebuah pernyataan menarik disampaikan Benny McCarthy. Mantan pelatih Manchester United itu menyebut bahwa Marcus Rashford sulit tampil dengan apik di Setan Merah karena pengaruh buruk orang-orang di sekitarnya. Rashford bisa dikatakan salah satu bintang utama Manchester United saat ini. Dididik di Akademi Manchester United, ia berkembang jadi salah satu mesin gol andalan Setan Merah saat ini. Meski memiliki bakat yang besar, Rashford bisa dikatakan punya masalah besar dengan konsistensi. Terkadang ia bisa tampil dengan sangat apik, namun di hari berikutnya performanya jadi membelai. Menurut McCarthy, salah satu penyebab performa Rashford tidak konsisten karena orang-orang di sekitarnya kebanyakan adalah penjilat. Orang-orang itu dianggap tidak memberitahu Rashford jika ia membuat kesalahan. Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berpotensi menjadikan Zinedine Zidane sebagai manajer baru mereka. Sudah sebulan terakhir Manchester United dirumorkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Ini disebabkan Erik ten Hag dinilai gagal dalam menangani skuad Setan Merah, di mana mereka gagal memetik satupun kemenangan di 5 pertandingan terakhir mereka. Alhasil saat ini mulai bermunculan kandidat-kandidat pelatih baru Manchester United. Salah satu rumor yang beredar adalah Manchester United ingin menggunakan jasa Zinedine Zidane sebagai manajer mereka. RMC Sport melaporkan bahwa ada kans bahwa harapan MU itu bisa jadi kenyataan. Zidane dikabarkan mulai membuka hati untuk kembali melatih klub. Mantan pemain Borussia Dortmund, Kevin Grosskreutz kecewa Jurgen Klopp menerima pinangan dari Red Bull Group. Ia tak menyangka Klopp merapat ke Banteng Merah. Klopp resmi menerima pinangan dari Red Bull Group untuk menjadi Head of Global Soccer. Ia bakal membawahi klub-klub yang dimiliki Red Bull di berbagai belahan dunia seperti Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino di Brasil.
Pria asal Jerman ini memulai pekerjaan barunya ini pada 1 Januari 2025. Klopp kembali ke sepak bola usai meninggalkan kursi manajer Liverpool pada akhir musim lalu. Namun keputusan Klopp merapat ke Red Bull Group ini dikritik sejumlah pihak. Salah satunya adalah mantan anak asuhannya di Borussia Dortmund, Kevin Grosskreutz. Grosskreutz kecewa karena Klopp bakal berada di pihak RB Leipzig. Leipzig jadi salah satu rival Dortmund untuk berada di papan atas Bundesliga.